Laki-laki, suami-suami, bapak-bapak ini kalau duduk sama-sama, tiba-tiba seorang perempuan cantik masuk, serempak di rampung kepala akan begini. Tapi kalau istri ada di sebelah dan lihat begitu akan membawa masalah, perempuan cantik itu masuk, dia berkepala tetap saja, hanya mata yang pindah. Tapi ibu-ibu melihat ibu-ibu ini kalau duduk sama-sama, ada seorang laki-laki ganteng masuk, orang biasa-biasa saja, tidak histeris. Kalau ada yang reaktif, kecil dipergerakan. Jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Tas agak besar, sepatu agak tinggi, rok agak pendek. Itu lihat ibu-ibu persiku dan bibir di gereja. Untuk kasih tahu teman di sebelah, dia pakai siku begini. Yang di sebelah lihat dia pakai bibir. Kadang-kadang 3, 1, 2. Ya Tuhan, tibalah saatnya. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi siapa kami ini Tuhan? Kami orang berdosa. Sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman-Mu, kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon, hari ini kami dimampukan. Bukan saja untuk mendengar dan mengerti firman-Mu, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Jauhkan semua pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Mari semua duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Selamat malam. Ada sukacita. Kita merayakan ulang tahun Sinode GPB dan Jemaat Immanuel yang ke-77. Itu sudah banyak atau masih sedikit? Sudah tua atau masih muda? Sudah dewasa atau masih anak-anak? Cukup di 77 atau mau tambah lagi? Mau tambah sampai berapa itu? Di awal saya mau kasih tahu kita bahwa dewasa itu ada 3. Ada berapa? 1, dewasa biologis. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah. 3, 2, 1. Dewasa biologis itu 10 tahun lalu kita berat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa dulu. 10 tahun lalu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata. Sekarang perut seperti ada 3 begitu, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Itu dewasa biologis. Berkaitan dengan pembangunan fisik. Berkaitan dengan apa? Immanuel, pembangunan fisik aman. Kenapa anda mau bicara? Sudah aman? Gereja sudah aman? Pastori sudah aman? Ruang sekolah minggu sudah aman? Sudah aman sudah? Kedua, dewasa psikologi. Sama-sama. Kasih tahu teman di sebelah. 1, 2, 3. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang biasa tersinggung. Ada sekarang dia di sini. Dia yang di bawah atau yang di balkon. Sedikit-sedikit tersinggung mau keluar dari Immanuel, mau bikin gereja sendiri di bawah situ dekat. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Di Kupang itu kalau ada orang suka tersinggung di banyak orang, orang suka bilang begini. Badan besar, umur 40, tapi pikiran seperti anak-anak. Amin kah? Jadi kita dewasa biologis, belum tentu dewasa psikologi. Ketiga, dewasa iman. Sama-sama, 1, 2, 3. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama orang bersinode. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama melayani.
Dewasa iman tidak tergantung berapa lama jadi orang Kristen. Dewasa iman itu ada anak umur 3 tahun, ada mimbar berat 10 kilogram. Anak umur 3 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilo? Bisa? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Bisa pikul mimbar yang 10 kilo? Yang berubah anak atau mimbar? Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan, tapi berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan menangis, merengek, minta masalah berubah. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang muda-muda harapan menikah umur 28, kenyataan 34. Harapan menikah dengan dia, kenyataan dia nikah dengan kita pun teman vokal grup. Menyakitkan, tapi masalah bukan masalah. Cara menangani masalah orang-orang dewasa iman itu berbeda. Iman bertumbuh di tengah-tengah pergumulan bermasalah. Amin. Karena itu hampir orang dewasa iman tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa berubah? Diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk berubah orang lain sampai lupa rubah diri sendiri. Ada begitu di Immanuel. Dia faham apa itu ya? Terlalu sibuk untuk orang lain, lupa. Banyak orang terlalu pakai waktu untuk menilai keburukan orang lain sampai kehilangan waktu menilai diri sendiri. Padahal teorinya jelas, Alkitab bilang mau rubah ini dunia mulai dari perubahan mana? Setan di luar itu gampang kita atur. Tapi setan di dalam kita itu sulit kita atur. Dia atur kita sendiri. Nah, lalu tema kita hari ini baca sama-sama 1, 2, 3. Ulang. Bersama dalam panggilan, berkarya dalam subtemanya 1, 2, 3. Membangun cinta dan kasih dengan sesama sebagai wujud persatuan. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus. Padahal jemaat itu jemaat yang kecil. Tidak punya kekuatan politik yang besar, tidak punya kekuatan sosial yang bisa mempengaruhi banyak orang. Paulus meninggalkan jemaat, padahal Paulus tahu bahwa dunia adalah medan pertempuran. Sama-sama 1, 2, 3. Dunia adalah medan. Karena dunia medan pertempuran, maka semua orang akan berhadapan dengan pertempuran. Baik orang kaya maupun baik orang dewasa maupun baik orang beriman maupun orang baik yang cantik maupun yang semua. Paulus mendefinisikan musuh ada 2. Musuh ada berapa? 1, musuh yang kelihatan. Yang kedua, musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan, mungkin agak gampang karena musuhnya kelihatan. Di situ, kalau kita lihat dia pegang pistol, tinggal pegang parang, tinggal pegang batu, tinggal tidak pegang apa-apa, tinggal. Itu kalau musuhnya kelihatan. Lalu bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Covid itu kelihatan atau tidak? Iri hati itu kelihatan atau tidak? Apa? Paulus meninggalkan jemaat. Paulus kemana? Masuk penjara. Sama-sama 1, 2, 3. Karena pencuri, bunuh orang, merampok. Lalu kenapa Paulus masuk penjara? Karena coba-coba percaya pada Tuhan Yesus, mau memberitakan tentang Yesus. Justru di situ dia masuk penjara. Sebuah kenyataan yang sangat-sangat berbeda dengan kerinduan banyak orang Kristen hari ini. Banyak orang Kristen pikir kalau percaya Tuhan Yesus tidak ada masalah. Banyak orang pikir kalau percaya pada Tuhan Yesus jalan lurus terbuka. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus sakit kepala tinggal tunjuk begini dalam nama Yesus. Beberapa orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus pagi-pagi petugas koperasi datang. Tuhan Yesus kasih keliru itu petugas. Di Samarinda kenal petugas koperasi juga. Pinjol tahu. Akrab.
Justru di saat Paulus sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, disitulah dia menerima kenyataan harus masuk penjara. Saudara percaya Tuhan Yesus? Betul-betul? Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Yes. So siap masuk penjara. Ini mulai ragu ini, mulai. Ulang, percaya Yesus. Yes. Mantap. Siap masuk penjara. Saya tanda yang bilang siap-siap itu. Lalu bagaimana sekarang berhadapan dengan persoalan-persoalan ini? Berkaitan dengan pembacaan kita hari ini dan tema ini, Paulus menasihatkan apapun keadaannya, dalam situasi yang baik atau tidak baik, saudara harus tetap berpegang pada kebenaran. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Sama! Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti, tapi dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan apa? Awalan K, akhiran an. Akan jadi benar, akan jadi kebenaran. Betul akan jadi masih sama artinya? Beda. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya mau tanya, hari ini kita ikut ibadah penyegaran iman di sini, kebenaran atau kebetulan? Saya kira kebetulan memang. Pak Pendeta, saya datang sini, saya senang sekali Pak Pendeta. Pak Ketua, saya senang. Jemaat Immanuel ini rajin-rajin gereja semua. Luar biasa. Luar biasa. Baru jam 4 so ada yang datang. What? Pak Pendeta, tiap minggu begini Pak Pendeta. Tapi ini kebenaran. Kalau masih hidup sehingga saat ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau Yesus menembus dan menyelamatkan saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Tentang Tuhan itu kebenaran. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara pecah kongsi ini. Kalau orang rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Kalau punya istri cerewet sekali, kebenaran atau kebetulan? Saudara-saudara, kenapa saya mulai mengatakan itu? Kenapa saya mau mengatakan itu? Saya ingin mendefinisikan kepada kita bahwa sampai pada berkarya bersama, melayani bersama, orang mesti mulai dari pengelolaan perbedaan-perbedaan. Siapa tidak mencintai perbedaan tidak pantas hidup di dunia. Tidak pantas. Kenapa? Fakta kosmis menunjukkan bahwa segala sesuatu itu berbeda. Ada atas, ada kanan, ada panas, ada hitam, ada laki-laki, ada. Itu beda atau tidak? Beda. Pendeta Yandi pernah kasih nikah satu pasang nikah, yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya tahu bahwa jemaat yang datang itu mereka bicara tentang perbedaan usia yang signifikan itu. Bedanya berapa? 44 tahun. Waktu khotbah saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting itu. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Mau bikin apa? Dunia ini sekarang menuju itu. Ada laki-laki gagah-gagah, badan bagus-bagus, pacarnya laki-laki juga. Kita pusing. Beda. Tuhan berdoa supaya mereka menjadi satu, bukan supaya mereka menjadi seragam, bukan 100. Supaya mereka menjadi, bukan supaya mereka menjadi seragam. Menjadi satu dan menjadi seragam itu dua hal yang beda. Menjadi seragam, satu baju putih semua baju, satu bilang do semua bilang, satu pakai hitam semua,
itu menjadi seragam, menjadi satu pengelolaan perbedaan. Dimulai dari penerimaan atas diri sendiri. Saya Timur, ada yang Ambon, ada Manado, ada Surabaya, ada Jakarta. Ya, tidak apa-apa. Tidak usah saling melecehkan. Tidak usah. Dulu Tuhan mau cipta saya, Tuhan tidak tanya, Yandi, yuk, mau Timur atau Eropa? Dia tidak tanya, langsung jadi. Betul atau tidak? Dan tidak usah saling menghina. Hari ini kalau orang-orang Indonesia bagian barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, minta maaf, Anda bermasalah dengan hidupmu. Kan kita tidak pernah meminta. Bagaimana membangun persekutuan panggilan bersama kalau masih bicara soal Manadonya, Bataknya, Timur? Tidak bisa. Boleh berjumpa dengan siapapun, tapi identitas diri tidak bisa kita rubah. Kristen tetap Kristen, Timur tetap Timur. Bayangkan kalau saya ini, Pendeta Yandi ini, berteman dengan orang-orang Tionghoa. Tidak apa-apa kan? Yang menjadi apa-apa kalau saya minta dipanggil Koko Yandi. Ya itu bakalan. Timur yang tetap Timur saja. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Penerimaan. Ini serius. Dan kita mau menuju kepada apa yang diucapkan Paulus dalam catatan ini. Banyak orang merasa tinggal dalam kebenaran. Padahal belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab punya 3 dimensi. Berapa dimensi? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa Dayak? Atur saja. Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. Pertama, legal. Sama-sama, 1, 2, 3. Legalitas. Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa ini dengan Tuhan. Kenapa? Jemaat di Efesus itu jemaat kecil. Yang ikut aturan saja dorang cari ini manusia dorang pun salah. Apalagi kalau langgar aturan. Sehingga dia bilang, kalau kita baca sampai pasal 6 dia bilang, pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran supaya engkau dapat bergerak dengan bebas. Ikut aturan. Di sini ada yang suka langgar-langgar aturan? Ada di sini. Pakai baju warna? Contoh. Di Immanuel ada katekisasi? Ada. Berapa lama? 1 tahun. Berapa kali tidak ada tatap muka, tidak boleh CD? Berapa kali? 3. Terus ada yang datang menghadap pendeta. Pendeta, Desember ada tabisan CD? Yo, bagaimana? Kita punya anak yang di Bandung itu, yang sekolah dokter itu. Anak pintar sekali. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Kenapa? Nanti Desember dia mau datang. Puji Tuhan, kali ini tahun ini mau Natal sama-sama Papa Mam. Itu pendeta, maksudnya datang boleh langsung teguhkan. Tidak bisa begitu. Orang lain anak boleh ikut. Ada apa dia? Tersinggung dia papa mama. Mau keluar. Kalau GPP itu bisa kami pindah. Lebih apa? Ikut aturan. Amin. Contoh. Ada yang kerja kantor. Biasa masuk kantor jam berapa? Jam? Kata Roya jam 8. Masuk kantor jam 8. Dia pergi setengah 8. Ini ikut aturan atau tidak? Ikut. Itu cara jalannya mantap. Halo, shalom semua, apa kabar? Selamat pagi. Itu kalau masuk jam setengah 8. Bayangkan kalau masuk jam 8 dia pergi setengah 12. Bisa jalan, halo, bisa begitu. Cara jalannya saja sudah mencuriga. Tiba-tiba pimpinan langsung persiapan tipu. Saudara-saudara, di rumah ada aturan atau tidak? Di pasar ada aturan atau tidak? Di jalan ada aturan atau tidak? Di kantor ada aturan atau tidak? Lalu di gereja mau bebas-bebas. Banyak jemaat tidak mau diatur. Di sini ada yang tidak mau diatur. Ada sekarang. Coba tunjuk lagi. Ini mau panggil banyak orang. Bayangkan manusia begini banyak di Immanuel, masing-masing mau atur diri sendiri. Bagaimana? Kebenaran itu legal, ikut aturan. Orang tanya saya, Pendeta Yandi, biasa minum kopi? Ya.
kopi hitam pahit. Satu hari berapa kali? Pagi satu, sore satu. Di rumah. Kalau di luar rumah, lebih dong. Lalu kenapa di rumah hanya 2 kali? Ada istri. Pendeta takut istri? Tidak. Hargai. Hargai istri. Hargai bagaimana pendeta. Iya, kalau kita bilang, "Ma, tambah kopi 1. Cukup. Tadi so 2. Cukup." Itu pendeta takut. Bukan takut. Hargai. Coba pendeta jelaskan. Bagaimana hargai istri? Ya. Karena kalau nanti pendeta Yandi sakit karena minum kopi, ibu-ibu yang minta foto itu tidak ada yang urus kita. Dia yang bilang stop, itu stop, itu dia yang urus. Betul? Itu pentingnya ibu-ibu stop. Kalau besok-besok kita mati, ibu-ibu yang minta foto di mana-mana, paling-paling hanya kasih naik orang sampai foto, tulis RIP dengan emoticon. Terus ada tulisan pernah bersama-sama dengan pendeta. Lalu yang lanjut kredit, ibu-ibu mau lanjut sapu kredit. Ikut aturan. Saya khotbah tentang buah roh dan saya bilang begini, salah satu unsur dari buah roh adalah kelemah lembutan. Sama-sama 1, 2, 3. Kelemah lembutan itu terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan banyak suami ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Ketika sudah lemah baru dia mengerti kelembutan. Kalau so sakit semua mati itu tiba-tiba dia menjadi lembut. Dia bilang pada istrinya, "Mama, tolong Tuhan Yesus, Mbak." Itu kalau ada lemah. Tapi kalau masih kuat-kuat, istri bilang, "Papa, berhenti John, nggak usah lagi minum, nggak usah pitaman malam-malam." Paling-paling mati. Ada yang DP suami begitu? Jujur, kita sama-sama kita mau doakan. Saudara-saudara, karena itu legalitas mesti ikut aturan. Apapun mesti ikut aturan. Pada saat bayangkan urus banyak orang ini, panggilan bersama-sama dan tidak mau ikut aturan. Gereja di sini jam berapa? 6, 9, kita ambil jam 9 misalnya. Ada keputusan, misalnya gereja hanya 1 kali, jam 9. Waktu ambil keputusan jam 9, kan masih ada dialog, diskusi kan di rapat. Saya baru bilang jam 5, saya baru bilang jam 10, saya baru bilang jam 4. Lalu suara terbanyak memutuskan jam 9. Waktu orang bergereja jam 9, bukan soal siapa kalah, siapa menang. Ini soal tanggung jawab. Saudara datang ikut gereja jam 9 bukan karena soal kalah menang, tanggung jawab. Atau siapa di antara kita yang orang datang jam 9, silakan Anda jam 9. Kita akan datang sendiri jam 1. Kita akan menyanyi sendiri, konsistori sendiri, khotbah sendiri. Lama-lama gila dia. Legalitas itu tanggung jawab. Setelah sekarang kan warna hijau kan, saudara diminta pakai warna hijau. Saudara diminta pakai warna hijau bukan karena selera, tapi apa? Tanggung jawab. Ini jemaat banyak tidak mau tanggung jawab. Ada begitu di Immanuel, yang hanya mau datang ikut ibadah. Saya ibadah, saya lanjut. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu kelasnya di atas dari kewajiban. Orang kalau hanya menjalankan kewajiban, dia bilang pokoknya yang penting, pokoknya yang penting. Tanggung jawab kelas di atas itu. Saya melayani di Pulau Sabu, Pulau bagian selatan NTT. Saya ketemu seorang kostor yang dia punya istri 1, anak 5. Biasa mereka sadap enau untuk dapat air gula. Naik jam 2 subuh, turun jam 7 pagi. Saya tanya dia, "Ama, iris itu tuak susah atau tidak?" Dia bilang, "Susah pendeta." Coba jelaskan susahnya. Naik jam 2, turun jam 7. Karena pohon banyak. Nggak bisa kita naik satu pohon, turun kembali itu pohon, pindah lagi ke pohon sebelah. Buang waktu, buang tenaga. Jadi, orang sambung dia daun begini. Langkah ikut tahun. Resiko bisa jatuh. Mayangnya terlalu keras, pisaunya tajam sekali, kadang-kadang melukai.
Terus saya tanya dia di hadapan istri anaknya, saya bilang, so tahu kerja susah begitu, siapa suruh anda mau kerja? Dia lihat pada istri dan 5 anaknya, dia bilang begini, Terus dia bilang, nanti dorang makan apa? Itu pernyataan membuat saya mengerti. Dia naik tuak jam 2, turun jam 7, resiko jatuh atau terluka. Dia melakukan itu bukan sekedar kewajiban, tapi apa? Tanggung jawab. Di Immanuel ini lebih banyak tanggung jawab atau kewajiban? Kan mau bekerja bersama-sama. Tanggung jawab atau kewajiban? Itu pertanyaan penting. Ada penatua diaken pengajar ini yang menunggu kapan waktu mau selesai. Tunggu kapan habis waktu biar kita ganti. Pemilihan majelis jemaat biasa berlangsung berapa lama di sini? 5 tahun. Ini jemaat anggota sidi memilih. Aneh, kadang-kadang aneh. Waktu pemilihan dorang bilang begini, pilih dia. Kenapa pilih dia? Dia yang ada oto. Supaya kalau ada acara tinggal pakai DP oto. Akhirnya oto datang gereja, DP orang tidak datang gereja. Ada begitu di GPIB. Immanuel juga ada. Kolom atau sektor? Sektor berapa itu? Jadi kebenaran itu punya dimensi legal, ikuaturan. Pada saat dunia menawarkan ketidakteraturan. Anak muda begini ini bagus, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Datang pakai pakaian begini ikut ibadah bagus. Ada orang datang gereja macam mau gimana begitu, macam orang gila dia. Bagus pakai pakaian ini menghadap Tuhan. Bagus. Duduk sopan-sopan begini bagus. Ada yang masuk gereja lubang-lubang sini topi balik doang. Macam ikut Tuhan. Kedua, kebenaran dalam Alkitab punya dimensi moral. Sama-sama, 1, 2, 3. Moralitas. Moralitas itu apa? Kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Integritas. Orang yang tinggal dalam kebenaran itu punya integritas. Kami diskusi tentang homiletika, ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, maksud apa tanya begitu? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang, khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu bicara apa, bikin begitu. Jangan omong lain. Ada orang yang bukan sekedar omong lain bikin lain. Ada yang pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron. Aneh-aneh di kegiatan itu. Moral. Makanya Paulus bilang, apapun yang saudara lakukan, perbuatlah seperti untuk dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Belum tentu. Ingat, tidak semua senyum tulus. Mau bekerja bersama-sama, bagaimana kalau senyum saya tidak tulus? Kita datang, kita bilang, Shalom, Shalom. Kita lewat bersama, Betul? Pendeta yang dikhotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Dia orang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi bank macam tidak mau pulang, macam mau lihat terus dari dulu. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali dengan begini. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dong, ibu-ibu, siapa di antara ibu ini yang bangun pagi, lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi harus didorong oleh moralitas yang benar. Kalau tidak lebih banyak pencitra. Di Immanuel ada ibadah, habis ibadah ada jabat tangan di pintu. Ada 2 cara jabat tangan yang menjengkelkan. Pertama,
Siapa yang tidak suka kalau kita jabat tangan itu? Dia datang seorang ujung saja, ini saja. Kita najis kan? Kalau memang nggak usah. Kedua, yang saya tidak suka itu yang dia jabat tangan, tapi mata tidak di kita. Oh ya, nanti kita bikin apa-apa itu tulus. Kok supaya jangan ada dusta di kadang-kadang kita penuh dusta karena tidak digerakkan dari sini. Ada saudara-saudara tahu, ada yang kadang-kadang karena mau dapat tugas baca Alkitab dia datang sengaja terlambat. Hati sebenarnya tidak mau. Kita mau pelayanan, bagaimana kalau hati tidak tulus? Hati harus tulus. Kasih persembahan juga tulus. Saudara pernah parkir, bayar uang parkir? Pernah? Saudara kasih kepada tukang parkir saja, saudara lipat baik itu uang kasih. Masa kasih persembahan kepada Tuhan ramah-ramah begini? Sampai Patimura pepejang hampir patah gara-gara orang begini. Ada begitu. Kasih di tukang parkir saja kita kasih baik-baik. Masa kasih Tuhan kita kasih sembarang saja? Kasih baik-baik. Isi di amplop atau ya taruh baik-baik, doakan. Saudara butuh doa baik-baik, kasih. Saya pernah alami, saudara. Saya turun pesawat langsung pimpin ibadah. Pendeta-pendeta yang sambut pendeta Yandi ini nggak bisa singgah lagi di hotel. Ini toga so ada pendeta pakai langsung pimpin. Oke. Habis ibadah, kan duduk minum kopi, saya kasih masuk tangan begini. Ada kertas. Uang apa ini? Ini duit persembahan ini. Lalu yang tadi kita isi apa? Saya pikir isi apa? Baru saya tahu, tadi yang saya isi itu boarding pass. Ada tulis nama lengkap. Memalukan. Dan memberi pun mesti tulus. Toh? Saudara, musim timur, angin timur itu di NTT cukup berat. Kalau kita kan NTT itu provinsi kepulauan. Ikut laut pakai kapal feri, bayangkan di lembang laut itu begitu. Kalau orang tahu ada pendeta di atas, pendeta terang ibadah. Di darat tidak pernah ibadah, di laut ibadah. Yang menarik adalah waktu memberi persembahan. Apalagi diiringi lagu di tengah ombak dan arus pencoba. Sudah. Itu kami tidak pakai ini tanggung persembahan begini, tidak pakai begini. Karena memang tidak ada. Harus pakai dus yang besar. Kenapa? Karena kalau ibadah di laut dengan iringan lagu di tengah ombak, apalagi begini, itu yang bawa dus itu datang sekali isi begini, semua langsung masuk, tidak lewat otak. Beda kalau ibadah di darat, beda atau tidak? Beda, termasuk yang sebentar ini. Itu yang bawa persembahan datang, dia taruh tangan di dalam, macam agak lama. Sudah mulai berdiri mata ke putar-putar. Mata seperti ada firasat itu. Terus dia ambil doi isi begini, yang bawa persembahan selewat baru dia kata, apa? Saya isi yang 100. Macam menyesal itu. Saudara pernah mengalami penyesalan itu? Akhirnya banyak ibu-ibu suka singgah di kios kan? Pernah singgah di kios? Bikin apa di kios itu? Tukar kasih besaran. Jadi saudara memberi kalau tidak tulus, itu yang duit kecil. Duit besar itu sama. Ada orang tua, saya tidak bicara soal nominalnya, saya bicara tentang sikap. Ada orang dia kasih persembahan, dia lipat, dia pejari begitu. Kita bilang, Bapak, kenapa sampai tangan begitu?
Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Terus saya bilang, tapi pendeta tahu. Pendeta tahu apa? 1000. Makanya begini. 100 nggak mungkin begini. Sebegini lagi sengaja batu-batu ya. Jadi ini soal tulus. Jadi kebenaran itu punya dimensi moral. Doa itu tutup mata, betul? Apakah semua yang tutup mata berdoa? Itu. Tapi melihat hati. Amin toh? Bikin apa-apa itu tulus. Supaya kita jangan hidup dalam pura-pura. Kalau tidak banyak yang pura-pura. Ada jengkel tapi senyum, damai di hati. Mesti bikin betul-betul tulus. Amin toh? Ada teori yang begini. Laki-laki itu melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Laki-laki, suami-suami, bapak-bapak ini kalau duduk sama-sama, tiba-tiba seorang perempuan cantik masuk, serempak di rampung kepala akan begini. Tapi kalau istri ada di sebelah dan lihat begitu akan membawa masalah, perempuan cantik itu masuk, dia berkepala tetap saja. Hanya mata yang tinggal. Tapi ibu-ibu melihat ibu-ibu. Ibu-ibu ini kalau duduk sama-sama, ada seorang laki-laki ganteng masuk, orang biasa-biasa saja, tidak histeris. Kalau ada yang reaktif kecil dipergerakan. Jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Tas agak besar, sepatu agak tinggi, rok agak pendek. Itu lihat ibu-ibu pakai siku dan bibir. Di gereja, untuk kasih tahu teman di sebelah dia pakai siku begini. Yang di sebelah lihat dia pakai bibir. Kadang-kadang 3, 1, 2. Di Immanuel ada. Dia majelis atau jemaat? Majelis jemaat. Ini bersama dalam panggilan dan berkarya. Nanti kita jelaskan lagi kasih. Ini khotbah masih panjang. Bukan mau pendek. Nggak bikin apa-apa tulus. Main musik tulus. Saya suka inanan dong. Begini. Ada di banyak tempat. Tugas selesai, keluar di luar. Merokok, main HP, segala macam. Bagus, begini terus. Itu sampai mati begini, bagus. Ya, kan kita mau datang dari hati yang tulus. Kita jangan sekedar jadi aktivis gereja. Banyak yang ikut pendeta Yandi. Ratusan orang sama-sama dengan saya. Satu hari ada satu anak datang bilang, Pak Pendeta Yandi, saya pelayanan tiap hari tapi saya tidak merasa dapat sesuatu. Sebenarnya saya mengerti engkau punya masalah. Mengerti apa? Ya karena engkau sibuk aktor ini mik, aktor Depo TV, atau semua. Habis atau kau jalan. Saya khotbah kau tidak dengar. Habis membersihkan kau datang kerja seolah-olah bekerja dua-dua. Itu cukup teman-teman IO kerja. Gereja itu datang dengan ketulusan. Amin toh? Kalau orang tulus itu tidak gampang tersinggung. Ini kita kasih kesempatan. Kalau kaum perempuan disebut apa di sini? PKP. Dalam rangka ulang tahun 77 Immanuel. PKP menyanyi. Woi, orang sepakat. Kita orang mau menyanyi. Bertengkar. Seragam atau tidak. Bertengkar. Sudah sepakat seragam, polos atau motif. Bertengkar lagi. Sudah gabung saja polos dan motif. Bertengkar lagi. Motifnya begini atau begini. Lama-lama satu tersenyum. Sudah, kita terus. Pernah terjadi di PKP begitu. Itu ibu ada di sini sekarang. Kuti dia penyanyi. Hanya dengan ketulusan kita bisa menerima itu perbedaan-perbedaan karena mau dalam pelayanan sama-sama. Bapak-bapak itu berhenti sudah dengan saya kalau kiri-kiri betul, nanti berkanan lagi. Wah, saya bilang di mana-mana di Indonesia gereja-gereja tuh banyak maju. Salah satu bentuknya adalah sudah ada vokal grup kaum bapak. Di sini juga ada. Tepuk tangan. Tetapi ada 2. Tapi pertama, dorang latihan sampai jam 3 subuh.
Sampai istri mau bunuh orang itu belum pulang. Di sini juga begitu. Tapi kedua, mau menyanyi besok hari Minggu, titip pesan, tolong kasih tahu pendeta, kaum bapak menyanyi setelah firman. Kenapa setelah firman? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap pulang jam 3? Yang menarik adalah setelah orang menyanyi itu, habis firman diberi kesempatan kepada kaum bapak. Oh, habis menyanyi keluar. Orang cari pohon. Itu pohon kemudian akan disebut pohon kaum bapak. Di pohon kaum bapak itulah mereka berbicara sambil merokok. Mereka bicara tentang situasi politik terkini di Indonesia dengan analisa yang dalam dan tajam. Tapi dorang pasang-pasang telinga. Kalau pendeta yang pimpin bilang, arahkanlah hatimu pada Tuhan, terimalah berkatnya. Dorang yang dari pohon kaum bapak itu langsung lari cepat-cepat masuk. Supaya apa? Supaya apa? Duduk diam-diam di sini. Wah, gaya dengan seragam. Di sekitar sini ada pohon kaum bapak? Oh, tidak ada. Oh, bagus. Kedua, tiga, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi sosial. Sama-sama, 1, 2, 3. Sosialitas. Sosialitas itu adalah kepekaan untuk turut mengalami penderitaan orang lain. Solidaritas. Kenapa Tuhan Yesus mau berkorban bagi Yandi? Karena dia solider dengan Yandi. Di gereja dalam pelayanan bersama itu butuh solidaritas. Supaya bukan sekedar program. Gereja ini harus gelisah. Kalau kas uang ada banyak, ratusan juta, tapi ada orang miskin di tengah-tengah persekutuan gereja. Gereja ini harus bermasalah ketika tangganya bagus-bagus, tapi tidak ada bidang miring untuk orang-orang difabel bisa naik ke atas. Harus gelisah. Gereja harus gelisah dengan mereka yang melihat tapi tidak bisa mendengar. Lalu kita beritakan apa buat orang? Langsung marah. Solidaritas. Solidaritas orang Kristen kadang-kadang bermasalah. Kita kehilangan kasih. Kita kehilangan kasih. Di Samarinda ada mall, swalayan ada. Pernah tawar di swalayan? Kenapa pernah berani tawar di swalayan? Harga pas toh 99.900, ame doi 100 kasih. Dengan kasih kembali permen 1 Indonesia, kau dapat saja jangan bohong. Tapi kalau pagi-pagi dia beli sayur di oma-oma yang setua, oma-oma mungkin pulang jual sayur so mati dia. Itu tawar atau tidak? Tawar atau tidak? Itu tawar, itu mengerikan. Oma-oma sayur berapa? Oma susah nangin. Oma bilang 3.000. Sengaja kaget. 3.000? Boleh 9.000 Oma. Kadang-kadang boleh 9.000. Oma tanam sendiri juga. Itu kalau kita yang dia kita bawa gratis saja, bawa gitu. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari Innova terbaru. Di tangan kanan ada iPhone terbaru, tangan kiri ada Samsung terbaru, masih ada Nokia dalam tas, rantai salib berat 2 kg. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, mengerikan. Mulai besok kalau beli sayur, tawar itu kebalik dari itu. Tanya itu Oma, Oma sayur berapa? 3.000. Maaf Oma, boleh 1 3.000 Oma? Kalau bisa tawar sayur 3.000 jadi 1 3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu orang punya solidaritas sosial yang sangat kuat, pantas ditiru, pantas diberi apresiasi. Tapi yang kedua mungkin makan puji, atau mungkin yang ketiga gila. Solidaritas.
Kasih kita hilang. Saudara tahu hari-hari ini di zaman AI ini, jalan-jalan ada orang celaka, banyak kita tidak tolong. Siaran langsung. Hai guys, ada yang celaka guys. Di jalan ke Balikpapan guys, motor metik. Habis siaran langsung guys, so mati. Kasih kita terlambat. Aduh. Lalu dia jelaskan, dia jelaskan begini. Kebenaran yang punya dimensi sosial, legal, moral, sosial, mengarah kepada Kristus. Itu teks bilang gitu kan. Mengarah kepada Kristus berarti tidak menurut apa yang kita mau, tapi menurut apa yang Kristus mau. Yang menarik itu saudara adalah kalau baca Yohanes 6:14, jangan hanya berhenti di ayat 6, lanjut sampai ayat 12. Ayat 12 yang begini, barang siapa percaya kepadaku melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Mengaku percaya pada Yesus harus lakukan apa yang dia lakukan, mengarah kepada dia. Saudara, satu hari Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya nanti kalau ada yang berzina, uruslah pakai cara Yesus. Menurut hukum setempat, dia mesti dilempar dengan batu sampai mati. Banyak orang mau datang kepada Yesus dengan harapan itu. Yesus bilang begini, kalau ada yang merasa tidak berdosa, angkat batu lempar duluan. Ada yang lempar? Yesus tanya, dia di mana? Sepulang papa. Yesus bilang begini, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, Tuhan Yesus tidak setuju dengan dosa, tidak kompromi. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini, Yesus beri kesempatan baru. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Pertanyaannya sekarang, suami-suami, di sini suami hanya 10. Suami-suami, satu hari ketahuan istri berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus. Bilang kepada istri, "Ma, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Saya bayangkan kami timur agak berat. Pergilah dan jangan pulang lagi. Itu tidak mengarah kepada Kristus. Ibu-ibu, satu hari ketahuan suami berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus. Bilang kepada suami, "Papa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Pasti papa bilang, "Puji Tuhan." Gitu. Banyak kita melayani tapi tidak berani punya kerendahan hati yang seperti Kristus kan bilang begitu. Banyak istri bilang, "Papa kira papa sendiri yang bisa. Jangan lihat kita umur 40 tahun begini tapi berapa yang kecewa." Antum mengarah kepada Kristus. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah, 3, 2, 1. Jadi bikin apa-apa tanya, apa yang Yesus bilang, apa yang Yesus bikin. Bukan apa yang kita pun mau, apalagi ikut dunia pun mau. Tidak, mengarah kepada Kristus. Satu waktu Yesus urus sebuah dilema pajak dengan sebuah pertanyaan yang jawabannya gampang tapi risikonya berat. Boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau Yesus jawab boleh, ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak terlalu berat. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah. Pasti dia ditangkap. Yesus bilang, "Tunjukkanlah kepadaku uang untuk pembayaran pajak itu." Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, tapi berikan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Itu bukan soal duit, itu bukan soal uang. Gambar dan tulisan siapa? Kaisar. Kasih kepada dia. Tapi Alkitab bilang, dan kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikan dirimu pada Tuhan dan bukan uangmu. Supaya jangan ada orang bilang, "Pak Pendeta, saya memang tidak ke gereja tapi saya punya persembahan, ada pergi terus." Di surga itu bukan kios jual Indomie. Tuhan butuh kita pun penyerahan diri.
bukan doi, walaupun doi ada ikutannya, supaya persembahan dimulai. Saudara tahu persembahan dalam gereja itu dia punya kata dasar sembah, sama-sama 1, 2, 3, bukan sumbang. Atau di GPB tulis persumbangan, persembahan, karena sembah datang dalam rupa yang baik sebagai bentuk penyembahan, dan dimulai dari persembahan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku. Ya, tapi kalau ada jangan bilang hanya ini Tuhan, tidak ada. Jangan politik begitu juga. Mengarah pada Kristus. Lalu untuk terikat semuanya menjadi satu, ada 2 pembahasan yang akan saya bilang di sini. Supaya kan harapan dia ayat 16, supaya rapi, tersusun dan diikat menjadi. Saya mau bicara 2 hal. Hal yang pertama, masing-masing pribadi harus menyatu dulu dengan Tuhan, baru menyatu dalam persekutuan. Tidak boleh ada satu orang pun yang tidak menyatu dengan Tuhan tapi mau datang menyatu dalam persekutuan. Tidak bisa rapi tersusun. Panggilan kita itu dimulai dari panggilan pribadi, personal, baru datang pada panggilan secara komunal, bersama-sama. Tiap-tiap orang harus punya pengalaman dengan Tuhan, relasi personal yang kuat, baru dia datang ke sini. Tanpa itu tidak bisa. Tapi dengar ini, relasi personal yang kuat hanya bisa terjadi dengan cara menjaga kekudusan. Sama-sama 1, 2, 3. Kenapa kekudusan itu penting? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kalau kudus itu terang, tidak kudus itu gelap. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Orang di terang bisa lihat orang di gelap? Bisa? Orang di gelap bisa lihat kita di terang? Lalu kenapa kadang-kadang orang sudah di terang tapi dia kembali ke gelap? Karena dia suka begini, dia suka begini. Orang Manado bilang baho. Kalau sebegini sedikit lah dia. Saudara, ada orang tanya saya, Pak Pendeta Yandi, saya pun teman itu tidak menjaga kekudusan tapi pelayanannya kok banyak sekali, pendeta. Ya, orang tidak menjaga kekudusan tapi pelayanan banyak, itu dia hanya aktivis pelayanan. Dia sibuk menjawab jadwal-jadwal. Dia menjadi pelayan pekerjaan, bukan pelayan Tuhan. Dia hanya menjadi calon. Pendeta Yandi berkhotbah setiap hari. Apa menyatu dengan Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Saudara main musik bagus, menyanyi bagus, menyatu dengan Tuhan? Belum tentu. Kalau tidak menjaga kekudusan. Majelis jemaat, penatua diaken, melayani tiap hari, menyatu dengan Tuhan? Belum tentu. Kalau tidak menjaga kekudusan. Saudara mungkin hadir pada semua ibadah, bahkan saudara disebut maha hadir. Semua ibadah dia masuk, PKLU masuk, anak juga ikut, pemuda dia masuk, menyatu dengan Tuhan? Belum tentu. Kalau tidak menjaga kekudusan. Kalau mau rapi, terikat, tersusun, mesti menjaga kekudusan. Saudara, mari bantu om pendeta dong. Mari sini saya, mari. Minta tolong. Mari sini saya. Nama siapa? Rian. Rian. Ini anggap saja, tidak usah bapel lah, anggap saja ini tangan Tuhan dan ini tangan orang berdosa. Ini anggap saja, tidak usah itu. Ini tangan Tuhan, ini tangan orang berdosa.
Lantas kita orang yang berdosa ini mau pegang tangan Tuhan. Kuat, tambah kuat, lebih kuat. Ini paling kuat. Sekarang kita tanya Rian, kuat. Pegang sekuat ini Rian bisa bertahan berapa lama? Kita mau tanya, 1 detik bisa? Bisa. 1 menit bisa? Bisa. 1 jam bisa? Belum tentu. 1 hari bisa? Enggak. 17 tahun bisa? Enggak. Makin kuat Rian pegang, makin cepat dia lepaskan. Lalu bagaimana sekarang? Dia harus merelakan dirinya, membiarkan tangan Tuhan pegang, supaya waktu di mana dia sebagai manusia, kita sebagai manusia, jari-jari kita seperti mau terlepas, tangan Tuhan tidak melepaskan kita. Terima kasih. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku main saja tidak apa-apa, akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan yang banyak hal, banyak dalam masa menjelang, tapi tak bagi tangan Tuhan yang. Kalau mau rapi tersusun, mesti jaga kekudusan. Kedua, kasih. Sama-sama 1, 2, 3. Hukum Taurat itu ada 10. Ada berapa? Dari 10 dijabarkan menjadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal 2 kalimat, mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan tinggal 1 kata, yaitu K-A-S-I. K-A-S-I. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Kasih itu sabar. Tidak suka. Di sini ada yang suka marah-marah. Dia pakai baju merah. Saudara, saya pakai konteks ini untuk menjelaskan makna ini melihat pada tema dan teks ini. Tentang jemaat di Korintus. Paulus dapat informasi dari jemaat Korintus bahwa jemaat semua pecah. Jemaat mau pecah karena apa? Karena 2 hal. Berapa hal? 1, karena jemaat suka pilih-pilih pelayan. Sama-sama 1, 2, 3. Karena jemaat yang begini, pelayan yang baik itu harus seperti Paulus. Karena Paulus itu 1 kali berkhotbah 2.000, 3.000 orang bertobat. Yang lain bilang tidak. Pelayan yang baik itu harus seperti Apolos. Karena Apolos itu seorang pengkhotbah, khotbah 5-6 jam, orang tidak mengantuk. Itu dulu baru pelayan. Paulus dan Apolos tidak tahu. Tapi jemaat sementara mengelompokkan diri, seolah-olah ada golongan Paulus, seolah-olah ada golongan Apolos. Ini bikin kacau persekutuan. Immanuel berapa pendeta? Berapa? Jemaat aman. Kenapa suara hilang? Jemaat hari-hari ini nih agak aneh. Karena beribadah mencari kepuasan dan bukan mencari kemuliaan.
Kalau orang baca warta jemaat atau warta mimbar? Kalau baca warta jemaat, yang pimpin ibadah hari Minggu besok adalah pendeta. Berusaha menghindar dari itu nama. Di Immanuel pernah terjadi begitu. Itu orang ada di sini, itu orang. Mau rapi tersusun bagaimana kalau pilih-pilih pendeta? Di Gemit itu kalau ada jemaat suka dengan pendeta, menghadap sinode, jangan kasih pindah dulu orang pendeta. Kenapa? Kami sementara membangun. Oh, dia kepala tukang. Pas periodisasi berapa tahun pendeta? 5 tahun. Pindah. Tahan-tahan apa? Pindah. Sebab kalau nanti dorang sudah tidak suka, dorang akan ambil kamera. Aduh, ibarat pacaran itu masih cinta putus, supaya pakai menangis. Kedua, jemaat mau pecah karena suka membanding-bandingkan karunia. Suka? Paulus bilang, orang percaya pada Tuhan Yesus diberi karunia Roh Kudus, dan karunia Roh Kudus terbagi dalam 2 bagian. Karunia motivasi, karunia manifestasi. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang. Karunia manifestasi seperti menyembuhkan orang, bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh. 2 karunia ini statusnya sama, dipakai untuk pembangunan jemaat. Tapi jemaat tidak sementara mau membangun jemaat, sibuk dia membanding-bandingkan. Di sini tidak ada roh, di sana yang roh sampai keluar. Ini bikin kacau ini. Bukan pakai ini. Paulus di pasal 12, Paulus bilang, aku akan memberitahukan kepada kamu karunia yang paling utama. Sebab banding-banding karunia ini seperti anak kecil ini, belum bisa makan makanan keras. Ini baru minum susu saja. Ya bisa. Pasal 13, pertama Korintus 13, Paulus kasih tahu, dan karunia yang paling utama adalah kasih. 3 ayat pertama Paulus jelaskan. Ingat, sekalipun engkau tahu seluruh bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat engkau tahu semua, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau hanya seperti gong. Kedua, walaupun engkau pintar sekali, bahkan engkau punya iman yang sempurna, tapi kalau kasih tidak ada, engkau tidak ada guna. Ketiga, sekalipun engkau terlalu baik, memberikan semua yang ada padamu, bahkan tubuhmu engkau berikan untuk dibakar sekalipun, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada faedahnya. Baru Paulus jelaskan ayat 4-7, dia mulai 1 ini. Kasih itu sabar. Sama-sama 1, 2, 3. Sabar. Karena urus orang banyak ini harus sabar. Tidak bisa paksa kehendak, harus. Dalam Alkitab, sabar tidak berurusan dengan menunggu waktu selesai. Kapan mau pulang? Ini pendeta beberapa, tidak. Sabar dalam Alkitab berkaitan dengan 2 hal. 1, sabar terhadap situasi. Sama-sama 1, 2, 3. Ada situasi tertentu dalam bergereja yang kita tidak suka, seperti mau lari sudah dari gereja, tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar. Ada sakit penderitaan yang kita tidak mau jalani, kanker bertahun-tahun ini, sampai kita sudah, Tuhan kalau perlu Tuhan ambil kita pun hidup daripada buat kita sengsara begini. Firman Tuhan bilang apa? Sabar. Ada tanggung jawab pelayanan yang kita tidak mau jalani lagi, menunggu kapan waktu habis biar kita selesai. Firman Tuhan bilang apa? Sabar. Ada pendeta satu, kepala botak, khotbah terlalu lama, orang supaya malas dengar, mau keluar ke pohon PKB, tapi firman Tuhan bilang sabar. Sabar terhadap orang. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah. 1, 2, 3.
Ada orang-orang tertentu dalam gereja ini terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga itu terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta-pendeta itu terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada penatua diaken itu terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada jemaat itu terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada suami terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada juga istri terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada mama mantu terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada orang duduk di kita punya sebelah kiri atau sebelah kanan sekarang ini terlalu tapi firman Tuhan bilang, kan mau rapi tersusun toh di ikamen. Kalau tidak sabar, mau bagaimana? Mau janji latihan saja, ada yang datang hari Senin, Rabu tidak datang, pas mau tampil baru dia datang. Tapi firman Tuhan bilang, ada anggota paduan suara itu dia suara melengking, solid. Tapi firman Tuhan bilang, karena ada urus orang banyak. Ada yang kita pelayanan dia tidak ada, pas makan tiba-tiba dia sampai sangat tapi firman Tuhan bilang, ada vikaris itu terlalu tapi firman Tuhan bilang apa? Sekarang hafal, ikut yang pendeta bilang, kasih ialah ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang-ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan? Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Supaya jangan ada orang bilang begini, Pak Ketua, saya terlalu hargai Pak Ketua. Tapi ketika saya lihat Pak Ketua punya sifat asli begini, maaf, itu bukan kasih. Ego. Immanuel ini lebih banyak kasih atau egois? Dia omong semua mesti dengar, orang omong dia tidak mau dengar. Ada begitu di sini. Kasih tidak terpatahkan. Yang bisa mengkonfirmasi ini, saya bicara di mana ini saudara sudah dengar, tapi saya ingin bicara menegaskan ini. Yang bisa mengkonfirmasi tentang kasih yang tidak terpatahkan ini adalah ibu-ibu. Siapa? Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal, ibu. Waktu ibu-ibu sakit melahirkan, suami saja tidak bantu. Ibu sakit di ruang bersalin, kami suami hanya dari luar taruh tangan di kepala baru bilang, Yesus, palingan. So bilang Yesus lagi, dia bayangkan, ini anakmu kamu ikut siapa ini? Palingan. Anak-anak kamu dengar, waktu kamu lahir itu, kamu hanya tahu menangis. Orang tua kalau sudah dengar kamu menangis, orang pikir lapar, basah, atau mungkin sakit apa. Anak-anak punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam bangun. Banyak orang tua tidak tidur karena anak-anak mereka.
Jam 3 subuh masih ada orang tua gendong-gendong DP anak begini. Betul? Dalam keadaan sempoyongan karena tidak bisa tidur, jam 3 pagi masih begini. Seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya seringkali ibu-ibu punya lagu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana mau, tapi itu justru. Dengar, waktu kamu lahir kamu tidak bisa bicara, betul? Atau siapa anak yang lahir dia lahir langsung yes, nggak bisa bicara. Orang tua ajar kamu bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Sudah usia begini, sudah lancar bicara. Ada suka bicara dengan orang tua? Lebih suka bicara dengan? Sekarang lihat, nggak tahu bicara, orang tua ajar bicara, so lancar bicara, lebih suka bicara dengan teman daripada dengan orang tua. Pertanyaan terakhir, kenapa mau kasih makan ini manusia-manusia ini? Kenapa? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih 3 terpatahkan. Waktu kamu baru lahir, kamu nggak bisa jalan. Jangan marah dulu. Mau kasih tahu kamu punya kebaikan. Waktu kamu lahir kamu tidak bisa jalan. Atau siapa anak lahir dan lahir langsung menari macam tadi begini. Orang tua ajar kamu jalan, pegang di tangan, baru bilang jalan belakang. Sudah bisa jalan, kamu sudah bisa jalan. Sudah begini, suka jalan dengan orang tua? Lebih suka jalan dengan? Kenapa tidak suruh dia teman kasih makan? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih 3 Orang tua bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar orang tua ikat perut tidak apa-apa. Orang tua sampai omong ikat perut, bukan berarti dorang mau pakai stage, tapi dorang berhutang untuk anak-anaknya. Kamu ada pegang handphone Android, utang. Ada anak-anak ke gereja, ke sekolah bawa motor, utang. Atau orang Samarinda beli motor cash untuk anak-anak. Dengar, orang tua bisa tidak makan untuk kamu, seumur hidupnya dipersembahkan bagi kamu. Tapi ketika dong lanjut usia, sakit, berapa banyak anak yang mau urus orang tuanya? Orang tua melahirkan kamu banyak-banyak, tidak pernah titip di mana-mana. Tapi anak-anak banyak-banyak yang sukses di Samarinda bisa titip orang tua di panti jompo. Ingat, yang titip atau rencana titip, batalkan segera. Karena hari ini kita titip dorang, besok-besok dong akan titip kembali orang. Amin toh? Hidup hanya berulang. Apa yang kita lakukan, apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada. Ingat, saya mau kasih tahu, waktu kamu pilek, orang tua tidak pernah pakai tisu. Betul? Waktu kamu buang air besar, tidak pernah orang tua pakai sarung tangan, pakai tangan. Hari ini dorang di kursi roda, hari ini dorang ada di tempat tidur karena so tua dan sakit. Berapa anak kandung urus? Ada berapa anak kandung urus? Vikaris, berapa saudara? 4. Berapa saudara? Berapa saudara? Berapa saudara? Berapa saudara? Berapa saudara? Orang tua bisa melahirkan kamu 4, 2, 3, 3, 2. Tapi kamu 4 yang sukses, belum tentu urus 1 ibu yang melahirkan kamu, belum tentu. Kasih yang tidak berimbang. Apa harapan terbesar dari orang tua? Berkumpul kembali dengan orang-orang yang dicintai. Kamu bisa online 8 jam per hari, tapi belum tentu telepon orang tua 5 menit untuk tanya kabar. Dunia kok seperti tidak adil soal kasih.
Karena itu hanya orang tua, ibu-ibu yang bisa mengkonfirmasi kasih yang tidak terpatahkan. Saya meminta saudara renungkan. Kalau hari ini orang tua yang mati itu hidup kembali, atau ini pertemuan terakhir dengan orang yang kau kasih, apa yang akan kamu bilang pada mereka? Besok langsung mati, ngomong apa? Kalau hari ini kita berjumpa terakhir, mau apa? Kita menyanyi lagu ini, izin lagu dunia biar kita menyanyi. Kasih ibu sepanjang masa hanya bagai Coba kita ulang menyanyi lagu ini sambil bayangkan mama mantu pemuka. Kasih kepada siapa? Mau sampai kapan? Hanya apa? Hanya apa? Harap kembali atau tidak? Seperti apa? Begini baru sengaja sedih-sedih. Kasih itu begitu. Makanya orang tua kalau dia marah dia anak, tapi karena kasih tidak terpatahkan dia bilang nanti ngoni sukawe mau ngoni rasa sendiri. Ya kan? Karena hanya kasih yang bisa buat kita bertahan. Kasih yang buat kita rindu, kasih yang buat kita mau cari tahu dia mau, kasih yang membuat kita mengenal dia, kasih yang membuat kita mau baku dapat terus, hanya kasih. Jadi yang pemalas gereja itu tidak ada kasih, karena dia tidak mau baku dapat dari orang lain. Hanya karena kasih yang besar, toh saudara tahu. Hari ini kalau kita bertanya pada Tuhan Yesus, seperti apa yang kau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak jawab, dia tidak menjawab. Dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saya dan saudara. Harusnya kasih itu yang kita pakai dalam pelayanan. Tidak mungkin sesempurna yang Yesus buat, tapi yang kita lagi mengarah kepada Kristus. Amin kok? Selapar? Jangan pura-pura. Saya melihat saudara selama karena saudara tadi. Saudara, kita punya karunia tuh beda-beda toh. Tuhan berjumpa dengan pendeta Yandi beda, Tuhan berjumpa dengan vikaris, Tuhan berjumpa dengan pemuda beda-beda. Supaya perjumpaan yang berbeda itu membuat orang waktu ketemu ternyata Tuhan itu luar biasa. Berbagilah cerita dalam kebersamaan itu, saling mendengar, saling menguatkan, saling menolong, saling mendoakan, menjauhkan segala macam iri hati, baru kita bisa menyatakan sebuah tubuh Kristus. Saya tutup khotbah ini. Ada satu acara besar, saudara dengar ini tapi saya mau cerita dulu. Di satu acara besar ada, pas saya mau khotbah ada orang bangun kasih kesaksian, ibu kasih kesaksian, dia bilang satu waktu antara tidur atau tidak tidur begitu, malaikat bawa dia ke surga. Wih, surga itu bagus sekali. Saya pikir betul. Jalan-jalan di surga yang bagus itu, tiba-tiba dia coba lihat satu ruangan di pojok. Wih, ruangan yang bagus itu terdiri dari mulut-mulut. Mulut semua. Dia tanya malaikat, kenapa itu hanya mulut-mulut? Terus malaikat jawab dia, oh, itu mulutnya pendeta-pendeta. Kenapa mulut pendeta? Pendeta itu khotbah bagus dari DP mulut masuk surga, kaki tangan ada di neraka. Tersinggung. Pas giliran mau khotbah, saya bilang, ibu, orang dua selesaikan yang tadi. Kita ibu tahu pisau? Dia bilang tahu. Coba ibu ambil pisau, coba potong ibu pejari kalingking.
luka dan darah keluar, coba ibu bilang, rasa kau, bisa? Dia bilang, tidak bisa. Nah itu, Alkitab bilang, mata, karena dia mata, dia tidak lebih penting dari telinga. Karena itu orang satu tubuh, kepalanya Kristus. Tangan tidak lebih penting dari kaki. Siapa yang malam-malam perut sakit mau ke WC, kaki bilang perut. Gigi sendiri, harus bisa mau. Bahkan Alkitab bilang, kalau tangan terluka, mata menangis. Dan kalau mata menangis, tangan melap. Ya, jadi ibu, kalau mau masuk surga itu masuk semua. Mulut, kaki, tangan. Masa mulut di sini, kaki, tangan di neraka? Ini sesat. Urus persekutuan jemaat itu begitu. Satu sakit, semua sakit. Satu senang, semua senang. Jangan cari senang sendiri. Anu toh,